Hai, selamat datang di vlog aku. Hari ini aku nggak akan bikin tutorial makeup, tapi hari ini aku akan bahas semua tools yang biasa aku pakai untuk ke makeupin klien ya. Jadi misalnya kayak brush ataupun tools lainnya akan aku bahas di sini beserta dengan fungsi yang biasa aku pakai. Oke, mari kita lihat. Oke, pertama ini aku mau bahas satu tempat ini. Ini biasanya aku taruh brush dan perkakas lainnya untuk makeup. Aku seneng banget sih pertama sama tas ini karena dia tuh bisa muat banyak brush kayak gini. Jadi ini aku pisahin antara yang brush yang besar sama yang kecil, dan ini yang di tengah tuh ada perkakas-perkakasnya. Oke. Ini kita bahas satu persatu ya. Nah, ini brush yang besar ini biasanya aku pakai untuk ini kayak fan brush gini. Nah, ini tuh aku biasanya sebenarnya sih bagusnya ini tuh kayak untuk bikin highlight ya, highlight di pipi kayak gini. Ini bagus banget karena nanti hasilnya akan lebih natural. Terus lebih ngeblend lagi. Tapi kalau aku juga ini ada fungsinya. Kalau aku fungsinya tuh untuk sapu-sapu juga, sapu-sapu di area bawah mata kayak gini. Nah, biasanya kan kalau misalnya eyeshadow itu jatuh-jatuh ya, jatuh-jatuh ke daerah sini kan. Nah, ini lebih enak kalau misalnya kita sapu-sapu pakai kayak gini tuh. Tuh ya. Ini jatuhnya tuh akan lebih bersih lagi dibandingkan kalau misalnya kita pakai brush yang besar kayak gini. Jadi kalau sapu-sapu di bawah mata pakai brush yang besar kayak gini, ini nanti jatuhnya akan ada partikel si eyeshadow tuh yang nempel di pipi ya. Kalau misalnya pakai fan brush kayak gini, ini jatuhnya akan lebih bersih gitu. Terus lanjut, aku juga punya brush kecil kayak gini. Nah, kalau misalnya kayak gini, aku pakai untuk setting powder tapi di area tertentu. Kayak misalnya untuk di setting untuk di bawah mata atau untuk di area smile line ya. Jadi dia hasilnya akan lebih halus lagi. Terus untuk shading. Nah, ini aku punya brushnya kayak gini bentuknya. Kayak angle brush nih kayak gini. Ini dari Tamiya. Nah, ini biasanya aku pakai untuk shading dalam. Jadi kayak untuk di pipi gini. Ini aku pakainya brush yang kayak gini ya. Tuh. Ini super enak banget sih menurut aku. Kayaknya beberapa mua juga udah banyak yang pakai ini, dan ini super enak dan harganya juga murah. Oke, ini dari Tamiya. Terus kita ke blush on. Nah, kalau misalnya blush on, ini tuh ada beberapa brush yang bagus memang untuk blush on. Nah, kalau misalnya aku lebih suka yang pipih kayak gini karena hasilnya akan lebih ngebaur gitu loh. Ini yang tipis ini dari Shumura. Jadi aku pakainya di tap-tap kayak gini. Itu hasilnya akan lebih ngebaur sama warna-warna eyeshadow, warna-warna blush on yang lainnya. Atau bisa pakai brush yang kayak gini ya, yang bulat gini boleh, tapi sama untuk pemakaiannya juga di tap-tap ya. Jadi nanti hasilnya akan lebih ngeblend di tap-tap gitu. Hasilnya nanti akan lebih ngeblend. Oke, nah ini sisanya mungkin ada brush untuk pengganti. Jadi kalau misalnya yang itu lagi dibersihin, lagi dicuci, aku ganti pakai ini karena biasanya setiap klien itu aku ganti brush gitu. Jadi nggak pakai brush yang sama. Jadi kalau misalnya lagi dicuci aku pakai brush pengganti. Lanjut, sekarang kita bahas yang kecil-kecil ini ya. Ini banyak banget brush yang kecil, dan ini tuh untuk apa gunanya? Untuk apa gunanya? Nah, sekarang kita ke brush yang kecil. Ini aku suka banget sama brush dari Volare. Ya, dari Volare. Ini aku suka banget. Nah, ini detailing untuk daerah mata. Gitu. Terus kalau misalnya aku ya yang biasa aku pakai, kalau misalnya untuk base eyeshadow, aku biasa pakai brushnya bentuknya kayak gini. Ya. Terus untuk blending brush, aku biasanya sama mirip-mirip sama yang tadi, tapi dia kayak lebih runcing. Tuh, lebih runcing lagi ke atas. Terus kalau misalnya untuk eyeshadow bagian bawah, aku biasa pakai yang kecil-kecil kayak gini nih. Tuh.
Ya, ini lebih kecil, jadi lebih detail lagi untuk area bawah. Ya. Terus kalau misalnya kalian pengen glitter, aplikasi glitter, nah biasanya aku yang pipih mirip sama yang bawah tadi, cuman dia lebih besar. Ya ini kalau misalnya aplikasi eyeshadow tuh bagusnya sih pakai brush yang pipih kayak gini. Ini untuk yang glitter ya. Nah kalau misalnya yang round kayak gini, tapi dia lebih kecil. Kalau misalnya yang round kayak gini, dia lebih kecil. Ini tuh biasanya aku pakai untuk di area sudut. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin smoky eyes gitu di sini, nah aku pakai yang kayak gini. Jadi kalau misalnya daerah belakangnya lebih gelap, terus kita mau bikin lagi di area bawah juga bisa pakai ini ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau aku biasanya untuk alis Rip udah nggak ada mereknya. Nah ini aku biasa pakai dari ABH nomor 7B. Ini untuk alis, untuk aplikasi alis itu aku suka yang ujungnya kayak gini gitu. Karena dia itu hasilnya nanti akan lebih rapih lagi ujung-ujungnya. Terus akan lebih apa ya, kayak enak aja gitu kalau misalnya kita tuh kayak bikin garis. Jadi nggak akan bleber kemana-mana gitu. Karena aku tuh tipe yang suka pakai eyebrow-nya tuh powder. Jadi kalau misalnya kita pakai yang runcing-runcing kayak gini tuh kayak lebih enak aja gitu, ngebentuknya tuh lebih gampang gitu. Nah kalau misalnya untuk ngerapihin bawah alis itu kan pakai concealer. Nah itu tuh harus bener-bener tipis banget ya, tipis banget. Ini tuh kayak nggak gendut tuh, lihat nggak? Tipis kayak gini nih. Nah kalau aku suka dari Muak ID X January Christie. Ini udah nggak ada ya nomornya, pokoknya yang kayak gini ya. Nih belakangnya. Nih bentuknya tuh kayak gini. Ini tuh enak banget kalau misalnya kalian ngerapihin bawah alis ya pakai concealer, karena akan lebih kayak lurus aja gitu tuh. Terus dia nggak apa namanya, bener-bener gak ngambil produk tuh sampai ke dalam gini, karena kan dia emang super tipis banget. Bagus, pokoknya ini aku suka banget sama ini ya. Terus untuk eyeliner, aku kan tipe yang suka bikin eyeliner pakai brush. Nah kayak gini nih, kelihatan gak sih? Ini tuh super kecil banget. Ini aku brushnya dari Volare. Nih super kecil, pipih. Dan ini tuh enak banget kalau misalnya kita aplikasiin eyeliner gel, karena aku emang suka tipe yang pakai eyeliner gel, karena eyeliner gel itu akan lebih pekat lagi warnanya, warna hitamnya. Sama ini juga ada brush, ini dari Muak ID juga. Ini brush untuk lipstick ya, ini untuk aplikasi lipstick, karena aku tuh tipe yang pakai lipsticknya tuh aplikatornya pakai brush gini. Karena aku ngerasanya kalau pakai ini tuh, pakai brush itu akan jauh lebih rapih. Terus, nah ini kalau misalnya untuk highlight baru aku pakai yang kayak gini nih. Ini juga dari Volare. Jadi ini benar-benar langsung point ke tempat-tempat tertentu ya, kayak misalnya di area ujung mata sini, di bawah alis, terus di hidung, terus di dagu. Jadi aku selalu pakainya yang pointing kayak gini. Nah aku juga punya nih, lihat sebanyak ini ya, karena ini tuh yang sekali buang gitu loh. Jadi kalau misalnya memang pada saat itu klien kita tuh kayak lebih dari satu, jadi kayak misalnya untuk lipstick atau untuk aplikasiin apa namanya, pelembab bibir, jadi aku pakai yang kayak gini. Ini aku dari Hara Makeup Store. Terus eyeliner juga bisa pakai yang kayak gini. Sama ini ada spoolie juga. Jadi aku selalu bawa juga nih yang satuan kayak gini, yang sekali buang, karena ini juga benar-benar bermanfaat banget sih buat aku make upin klien-klien. Nah lanjut, yang pasti mixing palette aku harus ada.
karena aku tuh mixing foundationnya tuh di sini. Jadi kan banyak tuh mua-mua yang mixing foundationnya tuh pakai mixing palette kayak gini. Ada yang pakai sendok, ada yang pakai misalnya kayak tutup bedak, tutup apa, ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau aku lebih suka mixing palette yang kayak gini. Kenapa? Karena dia itu bisa dipakai untuk semua yang cream ya. Jadi misalnya gini, ini ada foundation di sini, mixingan foundation. Terus di sini ada blush on juga, cream blush on. Terus di sini ada shading. Terus di sini ada lukas papau. Jadi di sini tuh semua penuh. Kenapa aku suka banget sama mixing palette tuh kayak gitu ya. Jadi fungsinya dia itu jadi banyak bisa naruh beberapa produk di sini gitu. Jadi kita nggak usah hapus timpal lagi, nggak usah. Lanjut. Nah kalau misalnya aku rapihin alis itu paling suka banget sama ini nih, si Pretty ini. Jadi dia tuh kayak tajam aja gitu, terus enak banget buat ngerapihin alis. Nih jadi mereknya yang Pretty ya. Jangan lupa serutan juga kalau misalnya kita lagi butuh nyerut yang perpensilan. Terus di sini juga ada gunting. Nah aku suka banget kalau misalnya guntingnya tuh yang runcing kayak gini. Tuh bener-bener kecil banget, tipis banget. Ini tuh biasanya aku pakai untuk gunting bulu mata bawah. Mau bulu mata bawah ataupun atas, aku selalu pakai ini ya. Terus kalau ini tuh dari Hara Makeup Store, si gunting ini. Pin set. Ini juga pin set. Ada dua tipe, ada yang panjang runcing ini sama ada yang kotak. Ini juga dari Hara Makeup Store. Nah fungsinya apa? Ini aku beda. Jadi kalau misalnya yang panjang ini aku pakai untuk bawah atau jepit bulu mata atas. Jadi kalau misalnya aku pasang bulu mata atas tuh selalu pakai ini. Kenapa? Karena dia kan runcing. Jadi dia tuh bisa masuk ke area depan ataupun belakang. Kalau misalnya terlalu besar, kadang kita suka nggak bisa lihat dia tuh udah nempel atau belum gitu kan. Terus ribet aja gitu kayaknya kalau misalnya yang kotak. Kalau misalnya kotak udah aja pakai tangan gitu kan. Tapi pakai tangan juga susah sih memang untuk nyempil ke area bagian depan, karena yang susah itu di bagian depan. Nah kalau misalnya pinsetnya yang kecil kayak gini, ini tuh enak banget kalau misalnya kita aplikasiin di area depan sama belakang gitu. Nah kalau untuk yang kotak ini sama dari Hara juga. Nah ini aku pakai untuk bulu mata bawah karena lebih gampang, lebih enak. Kalau bulu mata bawah kan kalau misalnya kita pakai yang kecil gini, nanti bisa-bisa yang runcing gini tuh bisa-bisa dia bentuk bulu matanya tuh berubah kalau misalnya kita cabut gitu kan. Nah kalau yang kotak ini tuh pas ketika kita cabut ini tuh langsung gampang gitu kecabutnya. Terus karena kecil-kecil kan, jadi dia tidak merubah bentuk dari bulu matanya tersebut. Nih yang kotak ini ya. Terus jangan lupa ada pini juga. Kalau misalnya ada klien yang nggak mau dipakein bulu mata palsu, jadi kita pakein pini. Nah ini ada sisir, ini dari Muak ID. Jadi ini tuh sisir Muak ID Extended Nadia. Nah ini tuh ada dua fungsinya. Jadi ada yang super kerap banget, nempel banget. Ada yang dia agak jarang, besar dan jarang. Nah kalau aku biasanya yang kecil banget, nah ini nih yang benar-benar super kerap banget, ini biasa aku pakai untuk ngerapihin bulu mata. Jadi kalau misalnya kita udah pasang bulu mata nih, jadi setelah beres pasang aku langsung sisir posisinya itu dari atas kayak gini. Nah kenapa? Ini tuh fungsinya untuk ngebuka bulu mata yang takutnya tuh nempel sama lem. Jadi kayak misalnya si bulu matanya tuh kena sama lem-lem yang dari atas, ataupun misalnya karena ada teknik jahit. Jadi biasanya ini aku pakai untuk sisir bulu mata. Kenapa? Karena ada kadang beberapa bulu mata yang takutnya kena sama lem dari hasil teknik jahit. Jadi kita pisahin lagi sama yang sisirnya tuh lebih padat yang bawah ini ya. Nah terus bagian atas ini agak jarang dan agak besar. Nah ini biasanya aku pakai yang atas ini, aku pakai untuk sisir alis gini. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang suka bikin alis serat, kalian tinggal pakai sisir kayak gini, nanti hasilnya akan lebih rapih lagi si bulunya. Tuh.
kayak gini. Akan lebih rapih lagi. Yang aku suka karena dia tuh in one, jadi ini tuh enak banget ringkas dibawanya, nggak usah repot-repot harus bawa beberapa produk. Oke. Terakhir ini ada spatula. Tuh, kenapa spatulanya aku bengkok? Ini memang beli dibengkokin enggak? Ini bengkokin sendiri. Kenapa harus bengkokin? Karena ketika kita mixing foundation itu kayak lebih gampang. Tuh, dia lebih gampang untuk nge-mixing. Tapi ketika lurus gini, dia agak susah ya. Agak kurang enakin, agak kurang nyaman. Kalau misalnya ini kayak tuh, dia lebih enak. Pertama untuk mixing foundation. Kedua, dibengkokin gini tuh enak banget kalau misalnya kita lagi pakai teknik jahit bulu mata. Jadi ketika kita jahit itu dia enak kayak gini tuh, dia udah bengkok. Jadi untuk nge-pushnya tuh lebih nyaman dibandingin kalau misalnya lurus kayak gini. Kayak nanggung aja gitu menurut aku ya. Jadi lebih enak dibengkokin kayak gini. Tapi itu sebenarnya tergantung sama kebiasaan masing-masing. Ada yang suka bengkok ataupun ada yang suka lurus juga. Lanjut, ini ada kipas. Jadi menurut aku MUA tuh wajib banget bawa kipas. Pertama, fungsinya untuk teknik-teknik yang biasa kita pakai, misalnya untuk ngeringin setting spray mungkin, atau untuk ngeringin complexion, atau untuk ngeringin bulu mata. Jadi apapun itu menurut aku ini wajib banget dibawa ya. Terus mungkin untuk yang klien yang dia tuh gampang gerah dan di ruangannya nggak ada AC ataupun kipas angin, jadi ini juga bisa bantu mereka untuk bikin relax wajah mereka ya gitu. Jadi biar nggak gampang keringetan juga, ini wajib banget dibawa. Bahkan kalau aku tuh suka bawa lebih dari satu. Terus lanjut, ini aku punya jam tangan. Nah ini bukan jam tangan sih sebenarnya tuh. Ini tuh kayak mixing palette juga tapi versi kecil. Nah biasanya aku di sini fungsinya buat naro kayak primer ataupun misalnya skincare. Jadi kalau misalnya kita lagi aplikasi itu aku suka taruh-taruh aja di sini semua macam-macam gitu. Misalnya ada 3 macam gitu, aku taruh di sini semua, terus aku aplikasiin. Jadi lebih gampang gitu. Kita si tangan kita tuh nggak usah megang produk, kita tinggal aplikasi dari sini. Atau biasanya aku pakai untuk lipstick juga. Jadi kalau misalnya kita lagi mixing lipstick tuh lebih gampang. Kalau misalnya kita pengen dapetin warna yang kita mau tuh mixing di sini, terus kita pakai brush, kita tinggal mixing, terus kita tinggal aplikasi deh di sini gitu. Jadi aku nggak pernah aplikasiin lipstick langsung dari aplikator lipsticknya. Jadi aku langsung dari sini gitu. Jadi misalnya di sini warna merah atau di sini warna nude atau di sini glossy-nya. Jadi benar-benar sesuai tuh, itu enak banget gitu, sesuai dengan warna yang kita mau gitu. Terus kalau misalnya mau di mixing gampang gitu. Lanjut kita ke spons. Aku punya beberapa spons. Jadi setiap spons punya fungsinya masing-masing. Nah kalau misalnya untuk complexion, aku biasanya sponsnya kayak gini atau spons apapun juga boleh. Tapi kalau aku tipe yang selalu dibasahin. Tapi bukan berarti jadi basah banget sponsnya, tapi kayak lembab gitu. Jadi nggak basah, tapi nggak kering juga. Jadi dia tuh kayak lembab. Nah biasa aku suka banget kalau misalnya aplikasiin complexion foundation itu pakai ini. Terus kalau misalnya untuk bedak padat, aku suka banget sama spons yang kayak gini, yang pinggirnya tuh lurus gini. Nah aku suka banget sama spons yang lurus kayak gini karena untuk aplikasiin bedak padat itu lebih coverage, lebih gampang gitu dan lebih enak aja gitu pakainya. Nah untuk shading hidung aku biasanya pakai spons yang kayak gini, boleh yang kayak gini bentuknya, boleh yang kotak. Kenapa? Karena dia itu enak untuk ngebikin garis di area hidung, jadi kelihatannya akan lebih rapih lagi gitu. Ini untuk shading hidung yang krim ya. Terus ini aku punya spons yang kecil kayak gini. Ini biasanya aku pakai untuk bukan shading, blush on dalam. Sama yang pasti ini aku punya spons ini untuk bedak tabur gitu. Nah jadi segitu tools yang biasa aku pakai untuk make up. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih detailnya, atau misalnya kalian pengen tahu produk-produk dan mereknya apa, kalian bisa langsung komen di bawah
di bawah ya. Jika kalian bisa langsung komen bagusnya untuk apa produk ini, atau misalnya tools ini mereknya apa yang bagus, kalian bisa langsung komen di bawah aja. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu lagi, mungkin aku harus ngasih penjelasan apa lagi selain tools, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Kalian mau request aku harus ngejelasin apa lagi. Oke, sekian dari aku. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat juga buat kalian, karena hari ini juga judulnya sharing-sharing sama kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube aku. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Dadah!